Kenalkan, nama saya Jacinta Kristiawan, NPM 21043010227 dari kelas C, akan memberikan video secara humas. Hubungan masyarakat sendiri adalah sebuah usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat. Dengan kata public relationship atau hubungan masyarakat digunakan untuk menjalin komunikasi. Proses public relationship juga dapat dideskripsikan sebagai penelitian, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Dalam sejarahnya, humas ialah teknik menguat dengan adanya kegiatan yang dipelopori oleh Ivy Lee di tahun 1906 dan berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika, dan karena itu juga kemudian beliau dijuluki The Father of Public Relations. Di samping Ivy Lee masih ada tokoh humas lainnya seperti Eric Johnson, Carl Boyce, Femme Barnett, Arthur Whippage, Paul Kirch, dan lainnya. Dasar-dasar fungsi humas masyarakat ditemukan saat revolusi Amerika. Pada dasarnya, masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan dalam strategi mengaruhi publik, menciptakan demi perkembangan organisasinya. Meskipun begitu, sebenarnya konsep hubungan masyarakat di Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 1850. Hubungan masyarakat sebenarnya adalah landasan bagi masyarakat untuk memberi informasi, membujuk, serta mengintegrasikannya. Sejarah hubungan di dunia terbagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisasi, periode pada tahun 1700 hingga 1800. Periode di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diisi dengan acara sederhana, yaitu penyelenggaraan pidato, pertemuan dan koresponden antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Republic of Independence. Yang kedua, periode tahun 1801 hingga 1866, hubungan masyarakat periode kegiatan yang terorganisasi. Seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Periode ini disebut masa Public Relation of Expansion karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Yang ketiga, hubungan masyarakat sebagai profesional periode tahun 1866 hingga 1900. Pada masa ini kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berubah meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber barons atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire. Sistem ekonomi monopoli yang tidak mempedulikan nasib rakyat atau para pekerjanya. Karena itu, hubungan masyarakat di masa ini disebut dengan public to be damned. Periode 1811 hingga 1900. Yang keempat, publik diberi informasi atau diberitahukan periode tahun 1901 hingga 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigatif reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politik tidak bermoral serta koruptor. Mereka mengubah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan memengaruhi angkat-angkat berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah hubungan masyarakat pada tahun 1906, seorang praktisi yang sekaligus tokoh hubungan masyarakat Amerika Serikat yaitu Ivy Lee berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen penanganan dan pemulihan hubungan masyarakat. Dia bekerjasama dengan pihak pers dan mengacu pada Declaration of Principle. Hubungan masyarakat dan periode saling pengertian. Periode tahun 1920 hingga sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang
Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian perubahan sikap saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi publik.